yang paling buruk yang kalian lakukan itu harus dibuka di dalam. Betul. Kalau yang baik-baik nggak usah. Kalau yang baik usah dibahas kan. Yang paling jelek lu harus boleh lakukan di dalam. Mau mabok nggak kena polisi, nggak apa-apa. Mabok di rumah. Ada neken dikit ya kan. Terus goyang udah itu. Terus kalau selesainya gimana tuh? Kalau gue begini. Neken satu, nggak pernah mau dua, Cak. Terus karena gue ingat pagi gue harus di rumah, Cak. Kan harus masak, harus sekolah kan. Neken. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, waras ya. Semuanya oke. Hari ini aku ketemu ada satu emak-emak, aku nggak tahu ketemunya gimana, aneh banget, semesta yang mempertemukan kita. Namanya Mbak Jun. Mbak Jun, oi, apa kabar Mbak Jun? Baik. Emang wongedan. Iya. Bisa emang bisa bahasa Jawa ya? Iso. Siti. Emang di kompleks ini banyak orang Jawanya? Nggak tahu, nggak ada urusan. Oh, Kalau gitu kompleks kan banyak yang nggak ada urusan. Kayak gitu ya. Oke. Kelihatannya kompak tapi kurang kompak. Oh iya ya. Kasihan juga ya orang kompleks ya. Ini Mbak Jun, aku ketemu kira-kira kapan ya Mbak? Kira-kira seminggu yang lalu ya Mbak? Iya kita ya. ketemu ya. Iya. Luar biasa. Iya ya. Ternyata kita jodoh ya. Bukan lagi. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol. Mbak Jun ini tinggalnya di Jakarta Pusat. Gitu. Namanya Gang Bocor. Hah? Gang Bocor. Ada Gang Bocor? Ada. Di mana? Ya bocor-bocor. Ya pokoknya orangnya semua bocor deh. Iya. Beda sama Bocor parah. Beda sama orang kompleks. Makanya nggak tahu nih kita bisa cocok apa enggak ya. Kita cocok-cocokkan Iya, saja. harus cocok Oke. dong. Karena background kita sama kok. Iya ya. Kita ibu dari anak-anak kita Oh aja. iya. Oh iya Bener juga nggak ya. sih? Iya sih. Iya. Terus Mbak Jun, ayo ceritain dong gimana suka dukanya waktu tinggal di kompleks. Tinggal di gang. Di gang ya. Gang Bocor. Aku masih tinggal di gang apa enggak ya? Oh iya udah sih, kayaknya. enggak sih. Oh masih di Oh, gang. masih? Masih. Sampai sekarang. Karena di gang itu paling asik. Asiknya apa? Asiknya gini. Kalau kita di Jakarta, ini menurut aku ya. Iya. Kalau kita di Jakarta, kalau kita belum tinggal di gang, itu kayaknya kita belum di Jakarta deh. Oh, gitu Menurut aku ya. sih kayak begitu. Karena gini, gitu. ini aku masak nih di dapur nih. Iya. Masak di dapur kan rumahnya Ini ngontrak serius dong. amat duduknya. Udah deh. Boleh Nyun gitu sewu. ya? Nyun sewu Oh ya. gitu ya. Enakan gini kan. Ya. Wong Jawa tuh gini loh yang ngono ya. Sedakep ngomongnya ya. Sedakep koyo ngene. Oh ngono ya. Aku ngene loh. Udah aku gini aja deh. Iya deh. Iya. Aduh ayo banget. Terus dapurnya di belakang. Masak. Iya. Tapi makan mesti ke depan. Depan tuh kan ada got, ada makannya di situ. Nanti orang lewat itu kan baru berasa makan. Masa sih? Itulah kalau di gang. Ntar kalau aku masak apa? Woi, aku masak ini mau nggak? Gitu-gitu kalau di gang itu. Jadi guyup ya kata Iya, orang iya, Jawa iya. tuh masih guyup banget gitu ya, masih kompak. Kita punya apa bagi ke sana gitu ya, masih gitu ya. Gitu. Oh. Kalau di komplek itu kayaknya pintunya ditutup terus ya. Enggak juga, aku enggak suka juga ya? bandel. Jadi aku punya anak dari kecil tuh kalau misalnya kan seneng banget main bola. Jadi main bola ya udah aku bilang, Mas, panggil aja anak-anak belakang gitu loh. Maksudnya suruh ke sini main gitu. Oh, rumahnya ada lapangan bola? Enggak juga, maksudnya ada kebon. Oh, gitu. Ada kebon. Banyak nyamuknya enggak? Nyamuk kecil. Enggak. Oh, enggak ya. Ada sih, ada. Makanya terus udah gitu dah aku panggil kan. Aku panggil sama anak-anak, udah main gitu. Terus abis main udah siapin makanan, itu si Mas Abi aku suruh ambil sepatu-sepatu yang dia udah gak muat bagi teman-teman. Oh gitu. Pasti itu, tapi perkara di kompleks itu emang tergantung
tuan rumah ya. Iya juga gitu. sih ya. Kalau tuan rumahnya sepak ya sama aja bohong. Kalau di gang anaknya main bola. Main bola. Tapi di gang. Tapi di gang. Nanti kalau ada motor lewat nih, minggir. motornya minggir dulu. Oh, motornya minggir dulu, jalannya dari pinggir. Nunggu anak-anak ini ngegolin bola dulu, atau bolanya udah kemana, baru yang naik motor baru lewat. Bolanya out dulu. Baru dianya baru ini. Nanti kalau tiba-tiba itu motor nyenggol, yang salah bukan anaknya, motornya yang salah. Itulah anak gang. Itu kalau di gang. Seru banget. Terus mereka haus atau mereka lapar, kok lagi main bola nih ceritanya ya. Makanannya tuh kalau apa yang lewat, somai lewat gitu. Aku suka banget loh somai Somai kanji. Ya. Aduh, aku suka banget somai yang banyak. Padahal banyak kanjinya kan. Nah, itu dia. Bukan ikannya, Iya, malah iya, kanjinya iya. kan. Itu aku kangen banget sama somai begituan. Ya, jadi Terus? itulah di gang. Makanya sampai sekarang aku itu maunya memang tinggalnya di gang. Jadi nggak mau. Nggak bisa diajak Lex kemana, nggak mau. nggak mau. Aku emang mamanya siapa? Aku mamanya siapa? Oke. Udah dibuka nih. Udah dibuka Udah. nih. Aku mamanya Lex, sudah boleh dibuka Iya, ya. Udah kebuka. Ini mamanya yang Lex. Iya. Tapi itulah biar si Lexnya tinggal di mana aja, aku tetap maunya tinggal di gang itu. Luar biasa. Si Lexnya nggak mau aku tinggal di gang itu. Tadinya dia, Mama kok tinggal di gang sih? Kan Adi kan udah nggak tinggal di gang. Ya lu aja tinggal di mana? Yang penting gue masih di gang. Ya harus lu yang bisa ngertiin gue kalau gue tuh masih tinggal di gang. Gitu. Akhirnya dia bisa terima. Karena kan aku masih tetap gini loh, Cak. Aku itu ini Cica ya, Cica Kusoyo. Ya, aku Cica Kusoyo. Hai. Jadi, tahu nggak Cica? Nggak tahu ya. Banyak yang tahu kok. Tahu. Ya. Yang seumuran kita aja. tapi harus kita kenalkan. Udah berapa tahun? Tinggal di gang udah hampir 40 tahun. Lama banget. Makanya kan nggak bisa dirubah itu. Nah, kalau aku itu dari dulu memang tinggal di Jaksel. Iya. Jadi lahirnya dulu aku di Sungai Sambas gitu. Di Sungai Sambas itu masih rumahnya Pak Kuswoyo itu ya. Itu ada 8 keluarga. Kita pas kebagian yang di garasi. Jadi aku bayi dimandiinnya tuh di garasi. Dulu ada gentong apa? Mandi di situ waktu bayinya. Iya Bu, nggak pakai Ember-ember yang sekarang mandi itu enggak digentong, dimandiin di situ zaman dulu. Udah dari situ kita pindah ke dari Mendawai Sungai Sambas, terus pindah tahun 70 ke Haji Nawi sampai sekarang masih ada. Nah di Haji Nawi itulah kita tumbuh kembang. Barangkali bisa nyanyi karena lahirnya dibandiin di gentong itu kali ya. Mungkin dicelup-celupin di situ. Kan? Jadi bisa nyanyi ya Cak ya. Bisa juga loh Cak. Itu ada ngaruh apa ada efeknya enggak ya? Mungkin ada efek. Kemungkinan sih ya. Efek pemberaninya Iya, mungkin itu dari ya. dimandiin di gentong. Iya. Ngomong-ngomong gini loh Cak. Kan orang anak komplek. Kok kita ngobrol ternyata bisa kok. Bisa Bisa emang ya? Kenapa? Iya bisa. Suka aneh kan Iya. orang. Nah itu yang aku sebenarnya nggak senang, ada kasta-kasta gitu, nggak senang banget gitu. Jadi maksud saya sebenarnya kan kita bersosialisasi itu sama siapapun gitu loh. Iya, Jangan iya, pernah menilai orang dari covernya. Iya. Gitu. Setuju ya, Tos. Setuju. Setuju. Jadi kelebihannya pusat sama selatan apa? Kalau pusat itu kan bisa juga sih pusat di ring 1 dekat Monas, Menteng atas Menteng. gitu itu. Kebetulan aku tuh enggak Cak. Oke, di Gue itu sebelah mana tuh? kebetulan di namanya Gang Bocor. Itu arah ke Senen ke sana lagi. Senen. Tetangganya penjara Salemba. Oh. Bayangin aja Cak. Tetangga Iya, gua iya. penjara Salemba. Jadi kalau ada anak-anak masuk ke dalam penjara, nah gue tinggal ke sebelah doang Cak. Lu pada ngapain di situ? Ya gue lagi di dalam nih gitu. Emang pernah ngalamin anak-anak masuk ke dalam? Teman-teman tetangga tuh kan. Itu enaknya begitu Cak. Makanya namanya Gang Bocor. Nah jadi aku tuh masih gini Cak. Walaupun ini seorang mamanya Yang Lek, tapi masih bisa begini.
Temen gue orang Kampung Rawa. Kampung Rawa. Kampung Rawa itu basisnya orang-orang bandel. Iya pokoknya Iya. daerah hitam lah Iya, istilahnya gitu. ya. Bronx. Iya. Terus nggak sembarang orang bisa masuk situ. Aku masih bisa main, ada dangdutan, nyawer Pak, punya uang 100.000 ditukarin 2.000 masih bisa nyawer, joget gitu. Nah, itu yang membuat iya. Iya kan? Bikin kita happy. Makanya happy itu nggak ditentukan dari kompleks atau gang atau apa. Kita create sendiri bahagia. Iya kan? Bener nggak sih? Iya bener. Bahagia itu gampang banget sih. Makanya aku langsung nyeklek begitu ketemu Jeng Icun. Nyeklek banget karena memang kita energinya sama gitu. Iya. Pada akhirnya Semoga ya. Amin. Tapi udah berasa kok ya, Cak? Udah rasa banget. Udah berasa Udah ya. rasa banget. Udah rasa banget. Aku boleh ngerokok nggak sih? Silakan. Mau ngerokok. Di mau komplek masih apa. ada nggak ibu-ibu ngerokok gitu? Tapi di dalam kali ya. Di dalam. Jaim. Oh gitu ya. Aku boleh deh ngerokok ya. Boleh, monggo. Sedap. Terus kok bisa membesarkan yang Lex sampai sukses sekarang? Gimana tuh? Minta tolongan yang di atas pasti. Iya. At the end akhirnya Iya. nyandarnya tuh sama yang punya semesta. Iya, Iya kayak kan? gitu harus ya. Iya, Hidup ini memang harus apa-apa harus minta ke atas dulu. betul Baru kita tinggal ngejalanin apa yang Mm-mm. kita harus jalanin. Mm-mm. Nanti atas yang nentuin. betul Nggak boleh terlalu komplain, nggak boleh terlalu ngeluh. bersyukur Bersyukur terus dalam Iya. keadaan apapun. nikmat nafas, Iya. nikmat melihat kembali Itu. semesta kan gitu ya. Tuh. Pas lagi bobo kan kita di reset tuh. Iya. Iya nggak? Benar. Lagi tidur di reset gitu terus tiba-tiba iya kalau bangun Iya. besoknya kalau kagak bangun Iya. kita nggak bersyukur selesai Iya. hidup. Enak juga ya ternyata ya, Cak. Iya kan? Aku ketemu orang komplek ya, Cak. Ternyata enak juga ya. Aku juga enak banget ketemu Mbak Jud yang besar tubuh di gang gang apa tadi? Gang bocor. Bocor. Nggak bocor kan? Rumahnya nggak bocor. Rumahnya kan? nggak bocor tapi Orangnya bocor Iya, semua. orangnya bocor. Orangnya bocor semua. Karena gini, Cak, kenapa aku tinggalnya di gang? Karena kan aku besarin anak-anak ini dagang. Dagang nasi uduk. Aduh, aku Dagang- paling suka dagang nasi lontong uduk kok nggak sayur. bikin. Ya, Mau ntar aku dong, bikin deh. Aku pesen dong nasi uduk yang masih pakai daun. Iya, dulu Aduh, kan. enak banget. Jadi gini, Sambal kacang. lontongnya juga aku bikinnya pakai daun. Yang lontong Medan tuh yang gede-gede gini. Ya, Cak. lontong Medan gede-gede. Nah. Iya. Kayak lemang Iya. gitu kan. Kalau tinggalnya nggak di gang, jalan dagangnya depan rumah. Kalau tinggalnya nggak di gang, siapa yang mau beli? Gang itu kan padat. Makanya kalau mau usaha di Jakarta, kalau usaha-usaha rumah itu memang di gang, Cak. Iya. Pengalaman aku sih kayak begitu. Iya. Sekarang mah udah enak-enak ya, gaya-gaya ya Iya. usaha ya. Ada bikin gerobak yang cakep-cakep di depan ya. Oh, keren kan. Ceritanya UMKM. UMKM. Dulu belum ada betul. UMKM, Cak. Iya. Ntar kita bikin UMKM apa gimana ya, Cak? Iya bisa. Kayaknya, Nasi Cak. uduk itu dibalik Iya ya. Nasi uduk, ketupat sayur. Apa Apa lagi? Nah. Kemarin sempet Lek bilang ada rendang kerang. rendang kerang. Kehebatannya. Jadi, si Ya, emak. kerang itu bisa nanti rendang kerang, Mm. tauco kerang, sambal lado kerang itu seru, Cak. Aduh jadi lapar. Lapar ya, Cak, ya? Lapar. Tapi harus pedes ya, Cak. Harus pedes. Iya, oke. Udah berapa lama, Mbak, tinggal di gang bocor itu? Sudah 35 30-an tahun ya? lebih dan sekarang Masih di bocor itu. masih. Wah. Jadi kalau dengar podcast nggak kepengen tuh kan sekarang udah banyak tuh di sana di sini gitu rumah-rumah yang cute kecil tapi nggak ya. temannya berubah. Temannya berubah ya. Jadi aku tuh berteman, ada satu namanya Mak Nenen. Mak Nenen itu aku bertemannya udah 30 tahun. Aku bilang saya kan nggak bisa kan, Cak? Nggak bisa lu Makanya, gue nggak apa-apa ya. santai aja. Jadi Di gue sini itu, kita Kak, bebas, Iya, mak-mak yang iya, bebas, iya. mak-mak yang penyayang, mak-mak yang selalu memberi motivasi kepada anak-anaknya. Iya. Itu kita. Iya, Itu kita. itu dianya. Nah, jadi terus Mak Nen itu Hmm. sampai sekarang masih Hmm.
tinggal sama saya. Si Mak Nen ini. Iya. Kos. Oh. Cak, aku kos loh, Cak. Kos-kosan banyak. Banyak. Berapa Bukan pintu? bukan gua yang punya, Cak. Oh, maksudnya Mbak Yu tinggalnya Kos. Sama temen yang Mak Nen tuh udah 30 tahun. Ada Uus udah 20 tahun. Kamarnya sebelah gitu, nanti kalau malam ngumpul, "Woi, ngapain woi sini woi?" gitu. Makan beli makanan tinggalnya di ya biasa nak kos-kosan gitu. Gue masih bisa gitu loh, Cak. Seru banget. Dan Jadi kita- nggak pernah kesepian. Mbak Jun ini nggak pernah kesepian ya. Iya. Karena selalu di apa? Di lingkungan yang ada teman-teman yang dari kecil bareng-bareng ya. Iya. Terus Mak Nen itu gini. Mak Nen, aku lagi nggak ada di tempat nih. Kenapa? Itu si Samuel sendal Samuel sepatunya. tuh lahir di situ. Iya, enggak, Samuel lahirnya di Di sini. mana? Lahirnya di pas waktu itu aku lagi ngontrak di Gang Arab. Dia lahirnya di daerah bukan di Duren 3. Oh, Ada rumah sakit Pertamina. Oke. Di situ Iya, dia lahirnya. Iya. Dia lahirnya di situ. Itu Gang Arab tuh. Iya, Gang Arab, Maksudnya daerah rumah sakit situ. dekat Pasar Minggu. Jadi Pasar Minggu. Oh. lahirnya dia di situ. Berarti si Lex Jaksel dong. Ya, cuma sebentar doang. Terus. Terus setelah itu baru pindah ke Gang Bocor. Hmm. Umur 3 tahun dia pindah ke Gang Bocor. Sampai sekarang sekarang berarti udah mau 30 tahun. Ngomong-ngomong suka ditengokin gak sih sama anak yang udah ngetopnya kayak gitu? Suka banget. Rajin Nanti ya? paling gini. Rajin. Mama, Hmm. gue lagi di sini nih. Lagi mana? Gue mau makan di depan Gang Bocor. Ya udah, berapa orang? 7 orang mah. Udah gue pesen dulu. Gue naik motor, Cak. Belanja dulu. Terus gue pesenin dulu makanannya apa. Baru mereka ngumpul gitu. Oh. Nanti teman-teman luar kecil biasa. dia gitu. Lex di sini nih pada ngerubunin cerot gitu. Tapi itu yang juga maksudnya salah satu yang memang kita kerjain juga ya. Iya. Kami keluarga kecil ini gitu, Iya. bahwa lebih senang teman-teman yang nyiup semuanya ada di rumah. Iya. Bener gak sih? Iya. Mau ngaco, mau happy, mau nangis, mau apa, Iya. semua ada di rumah Seru-seru gitu kan rame-rame gitu ya. kan. Terus ngeriung gitu, Iya, aku lebih iya. seneng juga Iya, sama. Jadi nggak ada yang membedakan kita sebenarnya ya. Dari Iyalah. kemarin juga berasa Nggak nggak beda. nggak ada. Cuman orang selalu berpikiran bahwa wah Jaksel sesuatu. Iya. Kayaknya, Kayak Jakarta ini begitu ya. di Jaksel yang paling di nomor satu. kotak-kotakin Oh. gitu semuanya, padahal semua sama ada sedihnya, sama ada senengnya, sama ada susahnya, semua iya. sama. Iya Padahal ya mungkin ya Hmm. Jaksel itu juga kepengen juga dia Iya dong. ikut di Iya dong. Kampung Rawa kayak apa. Oh luar biasa. Aku pernah punya pengalaman ya, Mak. Waktu periode lalu aku masuk ke ganggang di Jakarta Timur apa segala macam gitu ya. Iya. Itu benar-benar membangkitkan apa? Keinginan empati, iya. rasa ingin berbagi bersama Iya. gitu. Karena maksudnya masih banyak loh ternyata di DKI loh stunting, Ya. orang kurang gizi, Ya. masih ada, Ah. masih ada itu. Nah, terus belum lagi yang dikawinin masih 14, 15, 16 tahun dikawinin muda sama yang punya kontrakan karena Memang gitu. bapak ibunya nggak punya uang untuk Iya. sedih Memang- banget, Memang sedih begitu. banget. Iya. Nah, itu. Kalau aku sih makanya. ngeliat yang gitu-gitu, Cak. Iya ya, itu pemandangannya Iya. Mbak Jun Iya. hari-hari ya. Iya. Nanti deh gue main di situ. Ya ntar main ya. Ya pasti. Ya, keresahannya Mbak Jun apa sekarang nih yang dirasakan kita sebagai emak-emak ini, kita merasakan ada keresahan apa ya? Gini. Kan kalau saya kan sampai sekarang masih bersentuhan langsung, masih melihat ada yang mereka ini yang tidak tahu nih KJP itu aja kadang-kadang Nggak. mereka gimana caranya supaya ya udah ini si adik 1, 2, 3 orang dapat KJP. Nanti kadang-kadang emaknya nggak makan loh. Jadi itu kadang-kadang bisa Olah. diolah, bisa buat beli beras buat rame-rame. Itu bener loh, Cak. Itu Itu bener-bener masih terjadi. kerasa banget ya. Saya ngelihat langsung itu. Nah, ini PR-nya dewan-dewan itu lah. Iya enggak? seperti itu. Orang-orang
yang merasa dirinya sudah, padahal kalian itu dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi biasanya kalau udah lenggah lali jeng, Iya, lali kayak gitu ya, kayak ngono ketok iya ya. kan? Iya, 1-2 lah pasti yang aware sama itu. Jadi itulah nanti aku akan kasih informasi-informasi yang kayak gitu, Cak. Iya. Yang Cak sebenarnya masih seperti ini loh, Cak, gitu kan. Jadi kan kalau aku kan ngelihat langsung ya, karena sampai sekarang masih di situ. Betul. Ya aku Kayak juga gitu. sama, aku juga pada saat turun ke bawah ngeliat gitu bahwa maksudnya oh begini ya, romantika di bawah ini kayak apa, bener-bener keras. Iya kan? Nah itu kan membesarkan anak dalam lingkungan yang keras juga setengah mati loh, nggak gampang. Iya. Resepnya apa? Resepnya ya kita harus tahu di luar lingkungan kita yang keras itu, kita harus tahu di luar supaya nanti ke dalamnya kita ngejaganya seperti apa. Gitu. Harus kita sebagai ibu yang di luar, Cak. Kita harus, kalau aku nih resepnya harus aku yang gaul sama mereka. Iya. Karena kalau Samuel udah pasti gaul sama mereka. Jadi kita lentur gitu ya, dibutuhkan. Jadi aku bisa keluar seperti apa di luar. Jadi berarti di luar seperti ini. Ngejagain anak di dalam harus seperti ini. Kalau kita itu yang suka kecolongan begitu tuh. Ya ampun, anak gue baik di dalam ya. Ya tapi kan lingkungannya seperti tapi banyak itu. Banget loh. Banyak banget jeng, apalagi di kompleks. Istilahnya maksudnya justru mereka itu kelihatannya slow di dalam ya. Semuanya oke, tapi it's not okay. Gitu. Mereka taruh sampahnya di bawah karpet. Nah, itu banyak banget dan gitu. Itu yang aku selalu kasih tahu sama anak-anak gitu, bahwa maksudnya jangan ada yang jangan tertutup, apa pokoknya kita semua taruh di atas meja, kita discuss bersama, cari way out bersama supaya ketemu gitu kan. Oke, kasih apa? Aku kasih resep sedikit aja. Oke, apa? Sama anak-anakku aku seperti ini. Yang paling buruk yang kalian lakukan itu harus dibuka di dalam. Betul. Kalau yang baik-baik nggak usah. Kalau yang baik usah dibahaskan. Yang paling jelek lu harus boleh lakukan di dalam. Mau mabok gak kena polisi, gak apa-apa, mabuk di rumah. Nah, gue mau tanya kalau gitu, mau tanya boleh ya? Boleh dong, boleh. Mau tanya, masa lalu kita zaman muda sama nggak? Dirimu sama diriku, kita cocokin. Kalau aku bandel banget. Tapi kalau masih mudanya banget itu, ya kan aku di kampung nih mudanya. Oh, enggak, pas udah di sini. Oh, pas udah di Jakarta ya? Bandelnya itu karena kayak apa sih? Bandelnya itu karena lingkungannya ada di Gang Bocor. Itu udahlah daripada anak gue yang ngerasain ini apa sih rasanya, anak gue nggak boleh ngerasain ini nih. Coba gue aja yang ngerasain dikit deh. Oh kayak gini rasanya. Oh berarti anak gue kalau ada apa-apa gue tahu nih dia udah ngapain nih. Jadi jangan sampai dia ngerasain, jangan sampai jatuh gitu ya. Gitu. Dulu mudanya ngapain, disko kah? Adalah. Zaman tahun berapa itu yang belum ini boleh ngomong ada tahun berapa tuh ya, Cak? Tahun 80-an. Yang undang-undang pernarkotikan itu kan belum ada undang-undangnya. Itu bolehlah ngerasain lah ya. Adalah. Ada neken-neken dikit ya kan. Goyang udah itu terus kalau selesainya gimana tuh? Kalau gue begini, nah kan satu nggak pernah mau dua, Cak. Terus karena gue ingat pagi gue harus di rumah, Cak, kan harus masak, harus sekolah kan. Terus kalau disenggol orang itu, lu tahu nggak ini nomor gue mahal, jangan senggol gue ya, gitu, Cak. Senggol bacok ya. Iya, itu istilahnya mami nih selalu bilang, gue lagi asik-asik senggol bacok loh. Gitu, kayak gitu, Cak. Itu sih bandel gue gitu. Aku juga ngalamin, tapi ngalaminnya tuh tawaf. Kalau zaman dulu kita tawaf istilahnya. Dari sini ke sini. Oh, dari yang sini disco ape, musro ape, iya. Semua. Anak Jaksel musrok ya. Agak-agak ini. Aku ada ebony, terus ada oriental, terus ada musro. Oke. Kalau udah ya gitulah. Pokoknya dansa-dansa aja. Kalau uga parah, Cak.
kagak musrok-musrokan. Itu dulu ada namanya musrok-musrokan. kagak Serok-serokan Iya. ya, tapi ya. Kalau gue namanya di Gang Pasar itu ada dulu namanya sentral. Sentral Senen dong. Iya, sentral itu nggak di Pramuka. Oh, Pramuka, Iya, bukan. itu ada diskotik yang sentral itu. Oke. Udah dia. Oh, namanya Marimba namanya. Hotel Sentral, diskotiknya namanya Marimba. Oke, Wah, terus itu mari-mari, Iya, Mbak. iya gangster-gangster di situ deh. Begitu. Tapi yang penting kitanya yang bandel, Betul. anaknya nggak boleh bandel. Iya, iya. Ada gitu Makanya lah. kalau anak-anak kita curi-curi, ngumpet-ngumpet, Ketahuan. udah kekeker Iya. lagi. Ini something wrong nih. Iya, Ada iya. apa mereka ya? Halo, gitu-gitu udah gitu. Kalau gue gini, Cak. Kalau gue gini kan. Nih yang Lek udah tidur nih. Lu tinggal? Kagak, gue giniin. Oh, kakinya nggak dingin, berarti aman, Cak. Oh. Kan kalau kakinya dingin kan dia Nah. makan yang mahal-mahal itu kan. Itu sih, Cak. Kalau gua, oh kakinya nggak dingin, makanya dia tidak tersentuh. Jadi setiap dia pulang, dia gue pegang tidur. Oh kakinya nggak dingin, berarti aman dia, Cak. Masih panas darahnya, Cak. Masih tidak terkontaminasi ya kan. Iya. Luar biasa, luar biasa si Mami ini bener-bener apa ya? Pacaran zaman dulu kita gimana? Kalau gua pacarannya di kampung, Cak. Hah. Jadinya pacarku satu itu sampai aku married Menikah. ya sama itu. Sama Sampai aku juga. cerai sama itu. Aku belum. Oh, Jangan. belum ya? Jangan Insya dong, Allah jangan. Kan orang bedanya jalannya beda-beda. Iya. Kalau aku kalau nggak cerai, Cak, mungkin Tuhan udah begitu. nggak Tidak ada yang Lex. Iya, itu emang. dia, itu dia. Itu dianya, cerita itu dia. garis tangan emang Iya. udah skenarionya Iya, dia deh ya gitu. luar biasa Iya. ya. Kalau aku sama bapaknya anak-anak 10 tahun Pacaran ya. pacaran. Pegangan tangan doang. Ya gitu deh. Gitu ya. Terus begitu sebelah udah menikah dapat 2 anak, udah sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Iya, udah. Ya itu 10 tahun itu ya tawaf Iya, itu muter-muter dia, ya kemana-mana dibawa kemana pokoknya kehidupan malamnya ngerasain juga, Iya, kehidupan happy-happynya ngerasain, sedihnya ngerasain. Iya, harus ya. Kayak Pacar kita diambil orang. iya ya. Oh, pernah gitu ya? Seru banget ya. Seru tapi gitulah. Coba kalau dulu kita udah kenal, Cak. Mbak Jun, pacar gue diambil orang. Mana orangnya? Pasti gue gitu ya, Cak. Rata pasti. Gue jambak. Ya enggak? Yang mana yang dijambak? Ya pacarnya Jangan itulah. laki gue. Pacarnya kan? Pacarnya dong. Ya, pacarnya. Ya. Pacarnya. Iya. Tos dulu kita, Cak. Tos. Preman dikasih gini. Tempat mejeng kalau Jakarta Selatan. Jaksel Iya. kita dulu mejengnya itu lintas Melawai. Oh, Blok M ya, Blok M ya. Blok Pasti tahu Blok M M. lah, Jadi karena dulu tuh ada Gelael, atasnya ada Swensen, Nah, oke, es oke. krim Oh, gitu dari ya. situ. Nggak pengen es krim juga asik mau beli es krim. Oh, gitu. Ada Kentucky situ. Terus apa ya? Pokoknya situ deh. Melawai. Kalau Mbak Yu di mana? Iya, tetap seputaran yang Marimba itu. Marimba. Ada Marimba, ada namanya Hotman, Hotel Menteng gitu. Itu tempat Iya, nongkrongnya. tempat nongkrongnya di situ. Tempat mejengnya. Tempat mejengnya di situ. Ngalamin mejeng nggak ya? Mejeng banget sih Enggak enggak. Jadi aku tuh gini ya. Teman-teman disko rumahan apa segala macem ya, dari rumah ke rumah gitu. Aku lagi show di Irian. Oh, ada sosonya lagi sih, Cak ya. show di. Oh iya. Jadi nggak pernah ngerasain yang bener-bener. Jadi tahu kehidupan malam tuh ama Yayang gitu loh. Gue lupa juga ya kok ada sosonya. Rupanya dia cicaku soyo ya. Jadi ada sosonya dong ya. Nah, gua kan tidak ada sosonya. Gue bilang, gue mikir, loh kok dia bilang so? Oh iya, dia nyanyi ya. Iya, zaman Ya, dulu. kalau zaman sekarang dulu. enggak show namanya, Cak. Ngamen. Ngamen Ya. ya. Mau ngamen di mana lu? Padahal penyanyi gede nih. Iya, Tapi dia tetap aja ngomongnya mau bilangnya ngamen ngamen di. ya. Iya.
Kalau dulu show ya, Cak. Show. Beda ya, Cak ya. Karena manajer Eka kan bapak ibu sendiri, jadi Iya, ya. showan Oh gitu ya. jadi selalu kalau udah weekend itu ada jadwal gitu. Ya nggak jadi, sorry ya nggak bisa datang ulang tahun lo, Oh, gini gitu gini. ya. Aduh sedih deh. Oh cari duit dari kecil nih. Dari kecil. Udah banyak dong duitnya sekarang, Cak. Amin. Nanti gue bagi ya, Cak. Amin. Iya. Nanti kalau dibagi, Cak, gue kumpulin temen-temen gue yang pinggir kali. Kita panggil tukang itu ya. Oh iya, yang tukang dangdut dangdutan, dong. kita dangdut Dangdut di situ. kita, Cak. Jadi dangdut pun aku punya. Jadi dari album kecil sampai album gede itu di tengah-tengahnya ada jazz yang gaya-gaya Jaksel, soul, Jajan-jajan yang di gitu. kulit. Ada album dangdut gue punya, dan itu yang meledak semeledak-meledaknya. Oh, itu ya. Judulnya Rama Sinta. Seru banget ya kali ya. Tuh aku kepengen denger juga nanti sekali-sekali ya, Cak. Dulu kan Jaksel dong, anak Iya, Jaksel iya, dong. iya. Jadi maksudnya apa nyanyi dangdut? Heeh. Gitu kan. Iya. Bapakku tuh ngomong, jangan tengil kamu gitu kan. Kenapa gue dibilang jangan tengil gitu kan? Bener, kamu sama Chandra Darusman gini, cuman laku 40.000, dia bilang 60.000 gitu kan. Nih ada dangdut gitu kan. Dangdut gitu kan. Terus akhirnya nyanyilah Rama Sinta itu. Dulu ada namanya pedangdut, komposer dangdut namanya Mokhtar B. Tahu nggak sih Kak? Aku nggak tahu. Mokhtar B ada deh. Terus dia yang bikin apa segala macam. Terus ya udah meledak. 800.000, 1 juta kopi. Sekarang Yaudah. kita nggak bisa lawan penyanyi dangdut. Iya. Penyanyi dangdut yang dari manapun. Tapi sekarang keren-keren loh. Banyak banget musisi atau apa yang nggak lewat jalur yang normal. Iya. Gitu iya. loh. Ada produsernya apa segala. Enggak, mereka bikin sendiri. Istilahnya apa? Indie ya. Iya. Indie gitu. Itu luar biasa banget deh, kreatif banget anak-anak sekarang, beda banget sama zaman kita. Oke, sekarang anak-anak kan apa-apa semua konten. Iya. Ini kita juga pengen pengen kekinian ya. Kita juga ikut pengen konten ya. konten. Jadi apa-apa konten digitalan deh kita nih ya. Iya. Mempengaruhi nggak sama kita, kehidupan kita? Oh sangat ya. Sangat menurut aku ya, sangat mempengaruhi. Karena anak sama cucu kita itu kalau dia nggak ikutin zaman digital ini, dia akan ketinggalan. Tapi pasti. plus minus kan. Ya, pasti. kita harus atur. Kalau ini pengalaman pribadi ya. Cucu ada 3. Terus yang satu kelas 3 SD, yang satu kelas 2 SD. Dia harus tahu digital. Tapi kita harus kasih waker. Iya benar, harus ada waktunya gitu. Kalau kan nanti supaya mereka bisa tetap berinteraksi sosial yang normal gitu. Kalau enggak kan one on one gitu kan, cuman begitu aja. Positifnya cucu saya yang 2, Cak, cucu gue yang 2, itu dianya dari digital itu, dianya bisa bahasa Inggris sekarang. Ya, jadi dia bahasa Inggrisnya itu benar-benar sehari-hari bahasa Inggris, bisa nggak usah pakai guru. Nggak usah pakai guru. Iya. Itu anak aku juga salah satu. Itu positifnya. Iya. Apapun pasti positif negatif, tapi zaman digital ini sangat menguntungkan kita untuk kelangsungan anak-anak sama cucu itu, kehidupan mereka. Itu sih, sama kepintaran mereka kan bisa dari situ juga. Ilmunya dapat dari mana situ. Iya. Bisa belajar bahasa, bisa belajar apa aja. Digital ini. Tapi tetap harus didampingi orang tua. Harus tetap. Gitu ya. Apapun sebenarnya harus didampingi sih, Cak. Seperti itu sih. Bandulnya di ibu. Harus. Ya, jadi nah, ibu-ibu ini dia. Kebanyakan arisan. Iya, ini dia. Ngobrol nih kayak gini. Bener, harus. Jadi nimba ilmu dari emak-emak jakpus ini istilahnya. Iya. Gang senggol, gang bocor ya, Cak ya. Gang bocor. Iya kan, gitu loh. Jadi kita dapat lagi. Iya. Makanya kita tuh gini loh, Cak. Kita itu sangat berharap harus ada yang duduk di dalam itu seorang ibu. Ibu itu tuh harus paling the best.
Karena ibu tiang ya. Iya, iya. Tiang. Dan dia bisa tahu keadaan, bisa tahu harus ngapain kalau ibu-ibu itu. Suami-suami tinggal ngecek aja, ini gimana sih anak Iya, kita? iya kan kalau ibu-ibu kan bisa. Kita Makanya sabar, semoga lah. sabar sini, Iya. beresin sini. Iya. Yang manis ya. Iya. Makanya besar harapan kita biar ibu ini dia mewakilin siapa kek dari kita ini. Kita deh yang penting kita Iya. pokoknya kurang-kurangin deh yang nggak penting-penting ya. Nongkrong-nongkrong, arisan, gibah gitu Iya, ya, kayak ngomongin begitu. teman sendiri di depannya Iya. manis-manis gitu, ujung-ujungnya gitu ya, males banget ya. Males. Kalau nggak real. iya, Banyak banget orang nggak real sekarang. Bener gak sih Mbak? sangat. Banyak banget. Oh ya, oke. Anak milenial ngegedeinnya gimana? Anak Gimana milenial ngegedeinnya ya kita ikut Kita mau masuk ke Iya. dunia mereka Iya, juga harus. gitu ya, nggak Harus. boleh dulu bunda mundur lagi udah dia. nggak ada, Nggak udah boleh, nggak nggak ada. boleh. Kita denger Nggak aja, boleh, kita iya. jadi pendengar yang Jadi baik ya, ya. nanti dia kita harus ikut belajar. Kadang-kadang capek Iya. juga udah gue gaptek. Kak. Aduh, Kalau gue bukan lagi Jeng masuk nih nganterin anak sekolah, kucuk gitu kan, Bun, do you have any mail gitu? Hah, apa email? iya, emang Gue kita nggak bisa tahu ya. email. Gue bisa WA aja udah bagus ya, Kak. Iya betul. Iya. Terus udah gitu, adek kamu yang bikinin aja deh gitu, dia yang bikinin sampai sekarang. Nah tapi aku Mbak Ijun ini tipe ibu yang nggak mau nyerah sama sesuatu yang baru, bener gak Iya, sih? iya, benar. Kita selalu mau belajar dan harus, belajar, harus. dan akhirnya ya nyambung ketemu deh tuh komunikasi sama anak Iya. yang istilahnya jauh lebih beyond lah, urusan digital, urusan pengetahuan, dia tahu. Jadi kalau Kita kayak belajar dari mereka, Cak. Iya. Harus banyak tanya betul, sama anak milenial Betul. ini betul, supaya kita Betul. bisa paham. Betul. Oh, milenial seperti ini ya. betul. Karena Sukanya kayak apa. banyak hal yang diuntungkan juga ya, Cak ya. Makanya Cuman berarti kan begini, Ca. hubungan itu harus cantik, Harus, ya harus kan? create. Harus di-create Iya. sedemikian rupa, jangan ada gap antara orang tua sama Oh, nggak sama boleh, nggak anak. boleh. Nggak apalagi boleh. yang sekarang. Jadi kita rangkul, kita siapin jembatan Iya. untuk mereka lewat. Kalau nggak kan gitu, Cak. istilahnya. Kalau nggak gitu, Cak. Aku ngalamin punya anak laki-laki, anak bontot. Terus tiba-tiba ada itu lucu loh. tiba-tiba ada laporan gini, Cak. Mah, Yang tato. ya, bukan yang tato, Cak. Yang mana? Itu sih nggak terlalu luar biasa, Cak. Oh. Tiba-tiba dia ngomong gini, Mah, kenapa? Itu si Eriska, Hmm. istrinya yang sekarang, Hmm. itu hamil tuh. Hmm. Emang kenapa kalau hamil? Ya berarti gue punya cucu. Nah, Bodoh amat. Gitu ya. iya, Kayak reaksi gitu. kita juga menentukan masa depan mereka. Iya kan? Jadi- Maksudnya Jadi anak laki, cuman anak laki itu dia harus tanggung jawab. harus tanggung jawab. Iya. Udah gitu aja. Udah hamil, bodoh amat dia mau siapa pun gimana kayak hamil berarti dia akan punya anak, anaknya elu, cucunya gede, ya udah bodoh amat. Ya sekarang harus kawin sekarang. Ayo, harus nikah Nikmati. buru-buru. Ya. Mana bapak mamanya? Ayo kita pergi ke sana. Seperti itu aja. Dia udah asik-asik aja udah. Iya. Temu deh gue punya cucu deh gue namanya Zizi. 3 loh. Iya. Cucunya Jeng Ijun 3 loh. Tapi kan yang luar biasa ini kan yang lek ini. Karena hamilnya di luar nikah. Kata orang di luar nikah. Loh, emang ada di dalam nikah, di luar nikah sama aja. Sama aja. Betul. Kalau udah hamil udah sama aja. Cuman waktunya dia belum nikah waktu itu, ya segera dinikahkan kan begitu ya. Kalau gue sih itu parah ya. Enggak, Metal ya, Cak. enggak. Ya, bagaimana? Ibu di gang Iya. bocor. Iya. Ya bocor. Iya, yang bocor ya. Kalau aku selalu kalau kita berdua selalu maksudnya do and don'ts nih. Iya. Monggo. Tapi hidup pilihan kamu. Iya, Tapi pokoknya iya. ya kalau kamu langgar berarti ini konsekuensinya gitu loh. Tapi kalau kamu di sini Iya. ya insya Allah lempeng-lempeng aja. Ini ada orang yang belum tahu loh, Cak. Ini Apa? baru ini gue buka di sini, Cak. Apa? Jadi
waktu si Lex itu sudah hamil Punya anak. istrinya, punya anak, belum punya anak, Belum. tapi dia masih gini, mah ini kayaknya adik mau simpen dulu mah, nggak usah dikabarin sama orang-orang, gitu kan. Emang kenapa emang kok belum mau dikabarin, belum di blow up apa sih Iya. namanya gitulah kan. Terus emang kenapa? Emang pada saat itu Lex lagi naik-naiknya atau belum? lagi waktu itu lagi ada musim-musim kampanye politik, ada Ahok-Ahoknya gitulah gitu kan, Ahok mau apa gitu. Emang kenapa kalau kamu mainin sekarang? Nggak usah mikir lu. Mesti ada apa kayak ada momen apa pokoknya harus dikasih tahu, kasih tahu orang biar orang tahu, nggak apa-apa. Betul, itu kan berita ya kebaikan. Iya itu ya. Iya kan, ada keluarga kecil. Ini kita lagi yang 7 di sini. bulanan ini. Nggak apa-apa orang tahu, biarin aja. Saya jadi Segitu seperti itu. terbukanya Iya. Luar biasa. Itu sih, itu. Alex, you are so lucky. Mbak Yu, Ya. matur suwun sangat, terima kasih. Kembali kasih. Hari ini benar-benar Ya. hari yang luar biasa buat Ya, aku. kita agak mental-mental agak gini. Ayo kemayu gitu Oke, kan. Padahal nggak oke. kita banget. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Nggak kita banget. Jadi ternyata dari obrolan santai kita ini Iya, hari ini Banyak benar-benar yang kita dapat. banyak banget yang kita dapat. Ternyata Anak kompleks sama anak gang Iya. aja. sama aja, ya kan? Ya kalau ketemu anak kompleks yang seperti ini. Seperti Mbak Cica ini. Iya. Enggak juga, tapi sebenarnya banyak yang kayak kita ini, cuman mereka masuk ke dalam suatu society atau kelompok yang memang maksudnya nggak boleh gini, nggak boleh Iya, gini. iya, Jadi iya. jaim Iya, gitu. Padahal di dalamnya tuh Iya gitu ya. ini nggak gua banget Iya, iya, gitu iya, kan. Jadi dari pertemuan kita ini jadilah dirimu sendiri. Iya. Bersyukur untuk setiap Hal kejadian-kejadian apapun. yang ada dalam hidup Iya. kita. Jadi jangan pencitraan, no, Iya. ya kan? Iya. Menjadi diri sendiri itu sangat lebih enteng, bahagia, lahir batin, waras. Kalau nggak waras, Harus waras. iya. Karena kita pencitraan akhirnya nggak waras. Iya. Semua Capek banget. Pinjol-pinjol dikerjain. Iya. Karena nggak waras Iya. kan, gitu. Oke, terima kasih udah dengar kita berdua ngoceh-ngoceh. Ini mak-mak gang bocor sama mama kompleks katanya. Kita nggak ada bedanya. Kita sama-sama ibu yang benar-benar concern dan sayang sama anaknya lahir dan batin. Iya. Amin. Amin. Dah. Bye. Dadah. Thank you. Hmm.